Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Di sini saya Atan Indiana Waraituhayu dengan NIM 142240284 akan memperkenalkan kepada kalian semua mengenai ide bisnis yang sudah kelompok kami pikirkan dengan sangat matang, yaitu ide bisnisnya adalah Magic Water. Nah, sebelum kita langsung ke pembahasannya, saya akan menampilkan kepada kalian semua apa aja sih isi dari proposal bisnis yang kali ini akan saya jelaskan kepada kalian semua. Nah, jadi yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, analisis usaha, rencana organisasi, rencana pemasaran, rencana keuangan, rencana kegiatan, analisis risiko, dan juga yang terakhir adalah penutup. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu, yaitu di pendahuluan juga ada latar belakang. Nah, jadi latar belakangnya adalah sebagai mahasiswa ekonomi, memahami hal-hal dasar dalam pembentukan bisnis itu merupakan langkah awal untuk mengembangkan kreativitas menjadi sesuatu hal yang memiliki nilai jual. Nah, kami melihat bahwa di tengah teriknya matahari yang menyinari Yogyakarta ini, menjual produk minuman yang segar merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan, terutama apabila didukung dengan perencanaan yang matang. Nah, selain itu, produk minuman juga memiliki peran penting dalam mencegah dehidrasi akibat cuaca panas yang ekstrim di Yogyakarta ini, teman-teman. Nah, oleh karena itu, Magic Water kami pilih sebagai produk untuk mengawali perjalanan bisnis kami dalam acara Veteran Fun Exhibition tahun 2025. Kemudian selanjutnya ada konsep usaha. Nah, Magic Water ini merupakan minuman unik asal Filipina yang memiliki tampilan bening seperti air putih, namun ternyata menyimpan cita rasa manis dan juga menyegarkan. Nah, minuman ini juga itu memiliki aroma khas pisang Ambon yang sangat menggoda, yang sangat wow, serta dipadukan dengan tekstur jelly yang kenyal, itu menjadikan pilihan yang tepat untuk melepas dahaga dengan sensasi yang berbeda. Selanjutnya ada pembahasan. Di pembahasan ini ada rencana operasional. Nah, di rencana operasional juga itu ada beberapa bagian juga, yaitu yang pertama lokasi usaha. Nah, kegiatan produksi kali ini tuh akan dilakukan di dapur rumah salah satu kelompok kami. Sedangkan untuk lokasi penjualan, kami akan membuka booth pada acara Veteran Fun Exhibition 2025 yang berlokasi di area kampus UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian yang kedua, selain lokasi usaha, kita juga ada hasil perancangan produk. Nah, pada tahapan ini, kelompok kami itu merancang Magic Water dengan cara mencari referensi dari internet mengenai minuman yang saat ini sedang tren dan juga viral. Kemudian, kelompok kami akhirnya memutuskan untuk membuat Magic Water dengan menggunakan nilai rasa penasaran. Selain itu, kita juga melanjutkan dengan merancang kebutuhan produksi seperti bahan baku, alat produksi, alur produksi dan juga pemasaran produksi. Setelah itu kita juga menyiapkan material dan alat produksi. Nah, dalam kegiatan produksi Magic Water kali ini diperlukan bahan dan alat produksi sebagai berikut. Ada 2 ya teman-teman, material dan juga alat produksi. Nah, di materialnya kita mempunyai jelly plain, gula pasir, air, perisa pisang Ambon, dan juga es batu. Kemudian untuk alat produksinya kita punya panci, kompor, sendok sayur, pisau, ice bucket, dan juga glass cup. Kemudian setelah menyiapkan material dan alat produksi, kita langsung ke proses produksinya. Jadi, proses produksinya itu dibagi menjadi 3 tahapan. Ada pengolahan bahan baku, kegiatan produksi, dan juga kegiatan pengemasan Magic Water. Setelahnya kita melakukan pemasaran. Nah, pada tahap pemasaran produk Magic Water kali ini, kami memasarkan Magic Water melalui Veteran Fun Exhibition tahun 2025 dan juga secara online melalui media sosial. Nah, untuk distribusi produk Magic Water ini, kita dari produsen ke konsumen, kami akan melakukan secara langsung pada saat acara Veteran Fun Exhibition berlangsung, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga ada analisis usaha. Di sini kita menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threats. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kekuatan atau strengths. Nah, minuman Magic Water ini memiliki kekuatan utama pada nama produknya. Kata magic dalam nama tersebut itu menimbulkan rasa penasaran dan membuat konsumen tuh tertarik buat mencobanya. Selain itu, nama Magic Water juga memberi kesan bahwa minuman ini memiliki keistimewaan sehingga minuman ini tuh dapat menjadi populer di kalangan anak muda. Jadi, target pemasaran kami tuh nggak hanya di anak muda aja, tapi anak kecil juga kayaknya ikut
penasaran ya teman-teman. Nah, popularitas dari Magic Water ini terlihat dari banyaknya atau ramainya orang yang membicarakan minuman ini di media sosial, di TikTok, di IG, di YouTube, banyak banget yang udah ngebahas mengenai Magic Water ini. Nah, Magic Water ini juga memiliki cita rasa yang unik. Rasanya unik itu dari perpaduan air mineral dengan perisa pisang ambon tadi. Nah, poin plusnya, Magic Water ini ternyata nggak memerlukan biaya yang terlalu besar. Hal ini dikarenakan bahan-bahannya tuh sangat mudah didapatkan. Jadi proses pembuatannya tuh mudah dan sederhana gitu teman-teman. Selanjutnya kita juga menganalisis mengenai kelemahan dari Magic Water ini. Nah, meskipun Magic Water ini memiliki daya tarik yang kuat dari nama produknya, namun minuman ini tuh tetap memiliki beberapa kelemahan. Contohnya, produk ini tuh menjadi banyak banget dicari saat namanya tuh sedang naik-naiknya gitu, sedang viral. Jadinya, itu tuh menimbulkan ketergantungan pada tren yang sedang viral. Akibatnya, tingkat penjualan itu cenderung nggak stabil gitu. Saat nama produknya naik, maka profitnya juga naik. Tapi kalau namanya produknya udah nggak viral, udah turun nih, tingkat penjualannya juga ikutan menurun. Jadi produk ini tuh tergantung profitnya itu tergantung udah viral atau enggaknya si produk ini tadi gitu teman-teman. Nah setelah itu kita juga menganalisis mengenai opportunities dari Magic Water. Nah popularitasnya di media sosial ini loh yang kita jadikan kesempatan buat menarik pasar anak muda yang aktif di media sosial sebagai konsumen utama kami. Nah, Magic Water ini berpotensi menghasilkan profit yang tinggi karena biaya yang dikeluarkan untuk promosi itu ternyata nggak terlalu besar juga. Jadi, biaya yang nggak terlalu besar ini dikarenakan minuman ini sedang populer, sehingga minuman itu akan dicari dengan sendirinya oleh konsumen. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Nah, ancaman bagi produk Magic Water ini adalah persaingan dalam penjualan yang ketat, baik dari produk serupa yang telah ada maupun produk baru yang bermunculan mengikuti tren. Gitu. Selanjutnya kita ada bisnis modal kanvas dan value proposition canvas. Ini saya akan jelasin secara singkat aja. Jadi key partsnya kita ada pemasok bahan baku oleh pedagang lokal, platform e-commerce untuk pemasaran dan juga reseller. Kemudian key activities ada produksi Magic Water, pemasaran produk secara langsung kepada konsumen dan melalui media sosial. Kemudian selain itu juga ada key resources. Ini pasokan bahan baku dari pedagang lokal, alat produksi, dan juga tenaga kerja produksi, serta pemasaran. Kemudian untuk value proposition ini menjadi nilai plus untuk Magic Water-nya. Nah, ini tuh ada minuman viral dengan tampilan bening, tanpa bahan pengawet, harganya terjangkau, konsumen merasa terlibat dalam meramaikan tren yang sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya ada customer segments, ini kita targetnya ke kalangan anak muda, especially di pelajar dan mahasiswa. Selain itu juga kita menargetkan kepada kreator konten gitu. Selanjutnya juga ada channel, ini penjualan langsung melalui kedai dan bazar kuliner. Selain itu juga marketplace dan juga reseller. Kemudian selanjutnya ada customer relationship, ini ada interaksi aktif di media sosial dengan konsumen. Kemudian program promo untuk pembelian tertentu. Selanjutnya kita ada cost structure, kita menggunakan biaya pembelian bahan baku produksi, biaya produksi, biaya pengemasan dan pemasaran, dan juga selanjutnya juga ada revenue stream. Kita ada penjualan secara langsung melalui kedai, penjualan oleh reseller, dan juga hasil penjualan melalui marketplace. Nah, di sini juga ada value proposition canvas. Di sini ada 3 ya, teman-teman. Ada gain creators, pain relievers, dan juga products and services. Jadi untuk gain creators-nya kita membuat pelanggan itu merasa kekinian dan ikut tren dan juga cocok untuk konten sosial media. Selanjutnya ada pain relievers, yaitu menghilangkan dahaga dengan rasa yang menyegarkan, mudah dibawa, dan dinikmati kapan aja. Selanjutnya ada products and services, ini minuman dengan nama yang unik dan menyegarkan, pelayanan penjualan secara langsung dan melalui marketplace. Selanjutnya, kita ada rencana organisasi. Nah, di sini kita udah ditampilin ya, ada struktur organisasinya. Di sini pemilik usahanya kita berlima, itu ada Zahra, Raffi, Olivia, Nindi, dan Farel. Kemudian untuk produksinya oleh Raffi dan Nindi, pemasarannya oleh Olivia, keuangannya oleh Nindi, dan juga operasionalnya oleh Farel.
Nah, kita juga ada pembagian job ya, teman-teman. Nah, untuk pemilik usaha, kita tugasnya menyusun visi dan misi usaha, mengambil keputusan strategis, mengawasi seluruh operasional bisnis, bertanggung jawab atas keberhasilan dan keberlanjutan usaha, dan juga menentukan arah pengembangan produk dan pemasaran. Selanjutnya ada produksi. Tugas dan tanggung jawab dari produksi ada mengelola proses pembuatan produk atau jasa, menjaga kualitas produk sesuai standar, mengatur penggunaan bahan baku agar efisien, menjaga kebersihan dan keamanan area produksi, dan juga melaporkan jumlah dan hasil produksi kepada pemilik. Setelah itu juga ada tugas dan tanggung jawab dari pemasaran. Nah, ini tugasnya ada menyusun strategi pemasaran dan promosi, meningkatkan brand awareness produk, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, mencari peluang pasar dan pelanggan baru, dan juga mengelola media sosial serta platform promosi lainnya. Selanjutnya juga ada tugas dan tanggung jawab dari keuangan, yaitu mencatat semua transaksi keuangan, baik itu pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan secara berkala, mengelola arus kas atau cash flow, mengatur pembayaran gaji, tagihan dan pajak, dan juga memberikan saran keuangan pada pemilik. Selanjutnya yaitu ada operasional. Tugas dan tanggung jawab dari operasional yaitu ada mengatur jadwal operasional usaha, mengelola dokumen dan data usaha, menangani pembelian bahan baku dan logistik, mendukung koordinasi antar bagian, dan menyediakan laporan kegiatan harian kepada pemilik. Nah, jadi tim kami itu berjumlah 5 orang dengan kualifikasi mahasiswa semester 2 jurusan akuntansi UPN Veteran Yogyakarta. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga ada rencana pemasaran, yaitu target pasarnya adalah seluruh pengunjung expo, terutama mahasiswa atau mahasiswi UPN Veteran Yogyakarta. Selain itu, untuk strategi produk, kita menarik minat pelanggan dengan cara menjual ketertarikan dari rasa penasaran. Kemudian untuk strategi harga, kita mencari barang dari e-commerce yang termurah dan menggunakan margin profitabilitas yang aman. Selain itu kita juga ada strategi promosi, kita menggunakan media sosial untuk membangun dan memperkenalkan brand serta produk untuk menjangkau lebih banyak customer. Selanjutnya kita ada rencana keuangan. Nah, bagian ini tuh memberikan gambaran gimana sih estimasi keuangan yang menunjukkan pendapatan serta pengeluaran dari penjualan Magic Water. Nah, di sini kita udah jelasin secara rinci ya. Jadi untuk biaya variabel itu adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tuh nggak tetap dapat sesuai jumlah produksinya. Nah, kita di sini memutuskan untuk kalau kita satu kali produksi itu kita bisa menghasilkan 15 kemasan, itu jumlahnya 38.600. Nah, kalau jumlah per satu kemasannya ada 2.573 rupiah. Setelah itu kita juga ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Nah, ini total biayanya per bulan ada 154.000. Kalau total biaya per harinya jadi 5.133. Selanjutnya kita ada total biaya. Nah, total biaya ini adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Jadi, ya, seperti itu. Jadi total biayanya sebesar Rp462.800. Kemudian harga pokok produksinya kita sebesar Rp5.785. Untuk harga jualnya harga jualnya itu sendiri adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Jadi kita ambil keuntungannya 20%. Jadi pertama kita kalikan dulu ya HPP dengan 20% tadi, kemudian dijumlahkan dengan hasil keuntungan tadi, dan didapatkan Rp7.000 untuk harga jualnya. Kemudian selanjutnya ada penerimaan kotor, itu adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Nah, penerimaan kotor dari Magic Water ini sebesar Rp560.000, ini diambil dari 80 cup. Nah, 80 cup itu diambil dari jadi kita kan satu kali produksi itu bisa menghasilkan 15 kemasan. Nah, kita ambil selama 1 semester kita itu bisa menghasilkan totalnya 80 cup gitu, teman-teman. Kira-kira 80 cup itu sebanyak 4 sampai 5 bulan gitu. Selanjutnya kita ada pendapatan bersih.
itu adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya, dan di sini didapatkan pendapatan bersihnya sebesar Rp97.200. Kemudian selanjutnya, break even point. Ini adalah perbandingan antara nilai hasil penjualan produk dengan biaya produksi. Nah, nilai yang diperoleh merupakan titik impas sebuah usaha dan menggambarkan kondisi usaha itu tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, di sini kita pakai dua ya, BEP unit sama BEP RP. Nah, untuk BEP unitnya kita menghasilkan 35 kemasan. Kemudian untuk BEP RP-nya sebanyak Rp243.500. Kemudian selanjutnya kita juga ada return of investment. Ini adalah nilai keuntungan yang diperoleh pengusaha dari setiap jumlah uang yang diinvestasikan dalam periode waktu tertentu. Nah, ROI ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan usaha dalam mengembalikan modal yang telah ditanamnya. Nah, kita ternyata menghasilkan sebesar 21%. Ini itu menunjukkan bahwa ROI itu bernilai positif, artinya modal usaha dapat dikembalikan dan usaha Magic Water itu dapat dikembangkan. Setelah itu yang terakhir kita ada return cost ratio atau RNC. Nah, dengan RNC ini bisa dilihat kelayakan suatu usaha. Kalau nilainya lebih dari 1, berarti usaha tersebut itu layak untuk dilaksanakan. Semakin kecil nilai rasionya, semakin besar juga kemungkinan perusahaan itu menderita kerugian. Nah, di sini ternyata kita menghasilkan 1.210. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap penambahan biaya sebesar 1.000, maka akan diperoleh tambahan penerimaan sebesar 1.210. Nah, dengan demikian, maka usaha Magic Water itu sangat layak untuk diusahakan. Seperti itu. Selanjutnya kita juga ada rencana kegiatan. Nah, di sini perencanaan awalnya kita pada minggu pelaksanaan UTS ya. Ini kegiatannya ada diskusi tim buat nentuin ide produk dan nama usaha, kemudian riset tren minuman viral yang sedang digemari konsumen, kemudian penentuan produk akhir, dan juga pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi. Setelah itu juga ada survei dan persiapan produksi. Ini waktunya H-9 hingga H-7 sebelum Expo dilaksanakan. Ini kegiatannya ada survei harga bahan baku di marketplace, pemesanan alat dan bahan, pencatatan biaya awal oleh bagian keuangan, dan juga penyusunan alur produksi oleh tim produksi. Selanjutnya juga ada survei dan persiapan produksi. Ini dilakukan H-6 hingga H-5 sebelum Expo dilaksanakan. Ini kegiatannya ada uji coba pembuatan jelly dan sirup Magic Water, evaluasi rasa, tekstur, juga penampilan, perbaikan resep kalau diperlukan, dan juga desain dan pembuatan label serta kemasan produk. Selain itu juga ada persiapan promosi dan media sosial ini dilakukan H-4 hingga H-2 sebelum Expo dilaksanakan. Ini kegiatannya ada pengambilan foto produk untuk konten promosi, terus upload konten di media sosial, bisa di Instagram dan TikTok, kemudian pembuatan caption yang membangkitkan rasa penasaran konsumen, serta promosi melalui teaser dan story countdown menuju hari H Expo. Kemudian setelah itu ada produksi massal dan packing. Ini waktunya H-1 sebelum Expo ya teman-teman. Nah, kegiatannya ada produksi jelly dan sirup Magic Water secara massal, pendinginan dan penyimpanan di ice bucket, kemudian pengemasan produk dalam cup siap jual, dan juga koordinasi akhir logistik dan peralatan. Kemudian setelah itu hari penjualan event. Ini waktunya hari H saat Expo. Nah, kegiatannya setup booth dan display produk di lokasi event, penjualan langsung ke pengunjung, sistemnya keliling, dan lain sebagainya. Kemudian promosi langsung dan interaksi dengan pembeli. Kemudian pencatatan transaksi, penjualan oleh keuangan, dan juga dokumentasi kegiatan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga melakukan analisis resiko. Nah, Magic Water yang sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang nih, tentu memberikan peluang yang besar bagi penjual. Tapi, terdapat resiko juga yang perlu diperhatikan. Nah, resikonya adalah tren yang bersifat musiman. Jadi, minuman viral tuh kan seringkali kayak hanya diminati tuh dalam waktu yang singkat banget. Nah, kalau penjual nggak mampu menyesuaikan diri dengan selera pasar yang berubah, penjualan tuh dapat dengan cepat menurun. Selain itu, tingginya tingkat persaingan membuat banyak pelaku usaha baru bermunculan yang berpotensi menurunkan penjualan apabila penjual tidak melakukan inovasi dan improvisasi.
Hal ini dikarenakan ketertarikan konsumsi kepada produk-produk baru yang mungkin lebih menarik mata mereka gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita udah di penutup. Demikian proposal ini kami sampaikan sebagai gambaran umum mengenai rencana usaha yang akan dijalankan. Kami meyakini bahwa bisnis ini tuh memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan nilai tambah, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dengan strategi yang matang, tim yang kompeten, serta komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan, kami optimis dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kami berharap proposal ini dapat menjadikan pertimbangan positif bagi pihak yang berkenan untuk mendukung dan menjalin kerjasama dalam pengembangan bisnis ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya.